Mata Chihu menjadi lebih cerah dan lebih terang, sampai akhirnya dia meraung dan berdiri. Suara retak berasal dari seluruh tubuhnya saat tumbuh. Dia sekarang adalah raksasa setinggi 30 kaki. Banyak pembuluh darah biru bermunculan di tubuhnya, membuat arusnya terlihat seperti dewa iblis. Di belakangnya adalah sosok ilusi. Sosok itu perlahan-lahan menjadi solid, menampakkan dirinya sebagai Zhou Yi. Adapun tubuh asli Zhou Yi itu duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Melihat Red Butterfly, wajahnya sudah tertutup oleh warna ungu kehitaman, dan wajahnya tidak lagi terlihat kecuali mata merahnya. Pita di rambutnya lepas dan rambutnya tergurai. Jejak aroma kematian menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke lingkungan. Sosok ilusi berdiri di belakangnya juga. Sosok ini bukan dari orang tua tetapi seorang pemuda tampan. Namun setelah diperiksa lebih dekat, pemuda ini memiliki fitur wajah yang sama dengan pria tua itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. Adapun tubuh aslinya itu duduk dalam posisi lotus di atas peti mati dengan mata tertutup. Meskipun pemuda itu dikelilingi oleh kabut hitam, orang masih bisa melihat pola aneh di tubuhnya. Pola ini berbentuk seperti monster bertanduk satu. Itu terlihat sangat ganas. Chihu meraung saat tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Tubuhnya yang besar bergerak maju dengan cepat. Dia membentuk satu kepalan dan pusaran raksasa muncul, diikuti oleh kekuatan hisap yang kuat. Pria muda yang tampan di belakang Red Butterfly dengan cepat menggerakkan tangannya, dan tangan Red Butterfly mengikuti. Aura kematian dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk busur panjang. Saat Chihu datang padanya, cahaya hantu di matanya bersinar terang saat dia menarik tali busur panjang. Saat dia melepasnya, sinar aura kematian terbentuk menjadi panah dan menabrak Chihu. Bumi berguncang, tetapi tidak runtuh. Sudah jelas bahwa serangan Red Butterfly dan Chihu masih hanya pada tingkat akhir formasi jiwa. Tapi hukum langit yang terkandung dalam serangan ini jauh melampaui apa yang bisa ditampilkan oleh kultivator formasi jiwa. Tubuh Chihu mundur puluhan kaki dan dia batuk seteguk darah. Ilusi di belakangnya segera mengerutkan kening dan membentuk segel. Chihu bergerak bersamanya saat dia mulai mengucapkan mantra. Langit menjadi gelap, lalu aura misterius keluar dari beberapa celah spasial dan berkumpul di hadapan Chihu. Dalam sekejap mata, bola raksasa terbentuk di depannya. Bola melepaskan tekanan kuat. Mata Wang Lin menyala saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Metode mendesak kekuatan surga untuk bergerak jelas lebih kuat dan lebih rumit daripada meminjam kekuatan surga. Mata pemuda itu bersinar. Sosok ilusi berubah menjadi asap dan sepenuhnya memasuki Red Butterfly. Dia mengeluarkan erangan menyakitkan ketika tubuhnya mulai bergetar. Namun segera 4 tubuh roh berwarna berbeda muncul di hadapannya. Dari tubuh Red Butterfly terdengar suara seorang pria berkata, "Mengapa kehilangan roh bumi?" Saat Wang Lin melihat 4 tubuh roh, matanya menyala dan dia mulai merenung. Setelah 4 tubuh roh muncul, Chi Humeng luarkan raungan dan dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan ketika kapak di dahinya berkedip dengan cepat, sampai meninggalkan tubuhnya dan mendarat di bola di depannya. Bola itu bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh sampai berbentuk kapak yang membelah surga. Setiap pori-pori di tubuh Chihu memuntahkan darah, membuatnya tampak seperti orang yang terbuat dari darah saat ia menyerang Red Butterfly. Ilusi di belakang Chihu perlahan berkata, "Domain saya menggila. Karena saya sudah gila karena cinta, saya telah mencapai lambang kegilaan. Kegemaran ini bisa mengguncang langit dan bumi. Chihu, saya akan menggunakan tubuh Anda untuk menampilkan domain saya yang belum ditampilkan dalam lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati dengan tenang." Saat ini ada domain aneh muncul di sekitar tubuh Chihu. Ekspresi rasa sakit tidak lagi di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi gila yang akan mengejutkan siapapun. Matanya dipenuhi dengan tekad. Dia tidak lagi menatap Red Butterfly, tetapi pada kapak di tangannya, dan tekad itu semakin dalam. Kegemaran ini tidak harus untuk seseorang, bisa juga untuk objek. Bagi Chihu, itu adalah kapaknya. Hati daunnya pada saat ini juga kapak ini. Selama kapak itu tidak hancur, keinginannya untuk bertarung tidak akan padam. Tekad ini berubah menjadi aura pertempuran yang kuat. Pada titik ini, Chihu berdiri di sana seperti raksasa yang siap membelah langit. Domain kegilaan berisi kegigihan, jenis kegigihan yang obsesif. Domain Zhou Yi memang aneh. Meskipun Chihu hanya pada tahap formasi jiwa, aura bertarung yang diciptakan oleh obsesi yang terus-menerus ini terasa seperti bisa membunuh makhluk langit. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kaget ketika ia memahami arti sebenarnya dari domain yang menggila. Cahaya hantu di mata Red Butterfly bersinar lebih terang saat dia menunjuk alisnya, menyebabkan mawar muncul. Tetapi mawar tidak lagi merah, sekarang hitam. Tanpa ragu, dia memetik sisa 2 benang sari dan kelopak bunga yang tersisa. Kemudian dia melemparkan mereka ke 4 roh elemen.
menciptakan pusaran yang kuat. Pada saat yang sama, awan asap hijau terbang keluar dari kening Red Butterfly. Saat asap muncul, itu berubah menjadi pria muda yang tampan dan dalam satu gerakan halus dia memasuki pusaran. Pusaran itu segera berhenti bergerak dan setelah serangkaian suara gemuruh menyatu dengan pemuda tampan itu. Ada beberapa gerakan aneh saat pusaran itu berubah menjadi makhluk yang tampak jahat. Makhluk itu menyeringai dan meraung. Tubuh Red Butterfly bergetar. Setelah pemuda tampan itu pergi, asap hitam menghilang dari tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat pucat saat dia sadar. Ketika Chihu tiba, dia mengayunkan kapaknya seperti meteor. Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya untuk mencocokkannya. Kapak itu diblokkan dan kelopak bunga hitam yang tak terhitung jatuh dari cakar makhluk itu. Mata Chihu menjadi ganas saat dia mengayunkannya lagi. Cakar makhluk itu hancur, mengungkapkan 2 benang sari. Setelah 3 serangan dari kapak, benang sari bunga semuanya dihancurkan, tetapi kapak itu juga hancur oleh serangan tanduk makhluk itu dan berubah menjadi debu yang berkilau. Namun, makhluk itu juga menghilang dan berubah menjadi tidak ada. Pada saat ini, pria tua yang duduk di atas peti mati batuk seteguk darah. Tubuhnya merosot dan tampak seperti tidak ada lagi energi yang tersisa di dalamnya. Chihu menatap dengan bingung ke arah tangan kanannya yang kosong. Imannya datang dari kapak yang membelah surga ini. Niat pertempurannya lahir dari kapak ini, dan hati daunnya adalah kapak itu sendiri. Kapak itu ambruk, sehingga domain yang didambakan Zoe ke Chihu juga hilang. Mata Chihu menjadi jelas, tapi dia segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Rasa sakit, tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Chihu jatuh ke kepala tanah. Wajahnya benar-benar pucat tanpa bekas darah. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menghirup udara dingin. Apa hatiku? Red Butterfly dan Chihu sadar kembali. Ilusi Zoe juga kembali ke tubuhnya dan perlahan turun. Tetapi pada saat ini, cakar hitam muncul di udara dan meraih ke arahnya. Cakar ini sangat dekat dengan tubuh Zoe. Ekspresi wajah rohnya yang asli segera berubah dan itu mengaum saat dia bergegas menuju tubuhnya. Dia berhasil memasuki tubuhnya ketika cakar itu datang dan bergerak sedikit ke samping. Tetapi dia masih terkena cakar itu. Perut Zoe dipukul oleh cakar yang membuka luka besar dan darah dimuntahkan. Target cakar ini bukan tubuh Zoe, tapi tasnya penyimpanannya. Tubuh Zoe hanya didorong oleh cakar, tapi untuk tas pegang, itu benar-benar hancur berantakan. Benda yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tas, termasuk pagoda yang dicengkeram oleh cakar sebelum dengan cepat mundur. Tidak, mata Zoe memerah. Dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Siapapun yang mendengar teriakan ini akan merasakan kesedihan. Dia sama sekali tidak ragu untuk menyerah pada tubuhnya. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengejar pagoda. Ting Er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencurimu dariku. Saya tidak akan membiarkannya. Tanpa jiwa asalnya mengendalikannya, tubuhnya jatuh dan darah mengalir keluar saat wajahnya berubah ungu. Tubuhnya jatuh ke tanah. Untuk Ting Er, Zoe bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan. Pembicaraan sehari-hari mereka, dan waktu mereka itu bersama tahun demi tahun. Semua adegan ini melitis di depan Zoe dan Dylan. Ting Er adalah skala sensitif. Jiwa asal mengikuti seperti kilat, tetapi tepat pada saat ini, pria tua di atas peti mati membuka matanya. Dia melompat dan muncul di depan Zoe, lalu mulai tertawa. Zoe, kamu memang kuat. Jika Anda diberikan 1000 tahun lagi, Anda bahkan mungkin memasuki tahap ascendant. Tetapi Anda tidak tahu bahwa saya adalah kepala tetua mayat sekte, dan bahwa saya memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 jiwaku, jadi bagaimana mungkin aku mati? Saat dia tertawa, cakar di belakangnya berubah menjadi seorang pria muda. Gambaran umum pemuda itu tampak seperti lelaki tua itu, dan di tangannya ada pagoda. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan mengambil napas dalam-dalam. Pandangannya beralih ke Red Butterfly yang lemah. Mata Zoe mengungkapkan tatapan gila saat menatap pria tua itu seperti binatang buas yang siap untuk dimakan. Kembalikan Ting Er kepadaku. Ting Er, haha Zoe, Anda bahkan memberi nama mayat. Ini adalah mayat celestial. Aku takut ketika dia lahir, kamu siklus reinkarnasi. Pria tua itu tertawa terbahak. Pria muda di belakangnya juga tertawa ketika dia memukul pagoda dan sinar cahaya putih keluar. Mayat wanita pun muncul. Gaun putih lebih putih dari salju. Sehelai rambut seperti tirai. Sepotong aroma yang memikat hati. Saat mayat perempuan muncul, bahkan kepala tetua mayat sekte tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Kata-katanya yang mengejek tidak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah kejutan. Red Butterfly itu cantik, tetapi dibandingkan dengan mayat wanita ini, dia jauh dari korek apinya melihat sekilas dari kejauhan dan hatinya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Mayat itu tampaknya memiliki daya tarik yang kuat yang membuatnya berpikir untuk mencurinya. Tetapi benaknya sangat kuat, sehingga saat pikiran itu muncul, ia tergenjat olehnya. Namun dia berkeringat dingin, sangat berbahaya. Dia menarik napas panjang. Kemudian, ketika dia melihat sekeliling,
Dia melihat bahwa Chihu tidak lagi berkultivasi, tetapi berjalan dengan tercengang menuju mayat wanita. Namun setelah berjalan beberapa meter, dia mulai berjuang ketika dia sadar kembali, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bahkan Red Butterfly menunjukkan ekspresi kebingungan, tapi dia wanita, jadi dengan cepat sadar. Mata Wang Lin bergetar saat dia mengunci Red Butterfly. Orang tua dari mayat sekte menarik pandangannya. Gadis ini pasti karakter penting di alam surgawi ketika dia masih hidup. Bahkan saya terpesona olehnya. Joey mengungkapkan ekspresi terobsesi saat dia maju ke depan. Pria tua itu mendengus saat tangannya membentuk segel. Dia kemudian memukul dirinya sendiri di dada dan memuntahkan awan gas ungu. Gas ungu ini berubah menjadi rantai yang mengelilingi Zoe seperti penjara surgawi. Zoe, saya menggunakan harta mayat sekte yang dibuat untuk menyegel jiwa asal, untuk mengambil mayat gadis ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Tubuh lelaki tua itu dan lelaki muda yang tampak seperti lelaki tua itu melemparkan mayat perempuan itu ke udara. Mayat itu ditangkap pria tua itu. Kemudian pria muda itu berubah menjadi asap dan memasuki dahi pria tua itu.